gila gitu. Oke. Boleh. Karena kan mungkin Kang Mahesa. Boleh saya bicara sebentar? Boleh. Ya mungkin Kang Mahesa ini kan bicara dengan adanya bahasa gila ini kan karena mungkin dekat-dekat dengan konflik yang besar ini. Jadi tiba-tiba ada pembahasan sampai kategori Habib tidak waras atau bagaimana gitu. Tadi kalau sudah saya lihat sih, yang pertama dasar sampean ngomong udah salah dulu itu ya. Sampean udah salah dulu tuh dasarnya. Terkait gaduh nasab itu udah keliru. Karena sudah saya katakan tadi dasar saya menyebut Wan Sehan gila itu ceramah Habib Hanif Alatos. Sebenarnya itu sudah selesai. Kan sudah saya ngomong berkali-kali. Bersumber dari lisan seseorang yang walaupun Habib Hanif ini kan Habib Hanif Alatos itu. Mungkin karena dia Habib, jadi keterkaitannya kekeluargaan atau bagaimana, sepertinya kayak orang dekat gitu. Oh, enggak gitu. Sudah nih Kang, saya ulangi sekali lagi ya. Bahkan saya tahu Wan Sehan itu tidak gila. Buktinya lapar minta makan. Nah, iya. Berarti apa? Jadbah? Enggak Kang. Jadbah itu mestinya nggak ngerasain lapar. Maka saya katakan sekali lagi, saya menyebut Wan Sehan gila adalah dari terjemahan Hanif Alatos. Jadbah itu otaknya ketarik, blus. Berarti istighraq. Menyebutnya istighraq. Nah, tidak secara bahasa Indonesia jadbah itu zahirnya adalah gila Kang. Itu sesuatu yang tidak bisa dibantah secara ilmiah. Maka justru kalau memang Wan Sehan tidak gila, ya jangan bergaya-gaya lah. Ini kan menyebab muhibbin yang luar biasa ini. Dan sudah saya katakan, saya menyebut Wan Sehan gila karena mensederhanakan bahasa Hanif Alatos. Sebelumnya saya tak berani menyebut Wan Sehan gila. Dari Hanif Alatos lah ceramahnya berani saya menyimpulkan, oh berarti Wan Sehan gila. Jadi orang jadbah itu mestinya lapar nggak ngerasain. Lah Wan Sehan mau balik ngomong jadbah macam apa itu? Jadbah macam apa? Bukan jadbah. Maka tadi katakan ketika muhibbin yang ngamuk-ngamuk ke saya bilang silakan kalau mau berdebat secara ilmiah atau mau mubahala pun tentang kewalian Wan Sehan, ayo. Siapa Anda? Misalnya mau tak terima mau mubahala, ya monggo. Saya katakan Wan Sehan bukan wali. Anda ingat ada kitab namanya Tafridul Khotir, itu dijelaskan idza sami'ta kalimatin. Kitab double. Nggak, ini didengarin dulu, nggak ada masalah. Mungkin karena di sini kan saya boleh dong mengajukan sesuatu yang pernah saya baca, yang pernah saya lihat, dan bahkan ini pernah dinukil oleh seorang ulama yang bernama Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami bin Kiai Haji Soleh Roidi. Beliau itu julukannya sumur yang tak pernah kering, ulama Betawi. Siapa yang nggak kenal beliau gitu? Beliau mengutip di kitab saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Kalimatin min ahli tasawuf wal kamali dhahirah laisal muwafiq li syari'atil hadi min ad-dalal tawaqquf fiha. Ya, betul. Jadi kalau menurut Anda sih, ya poinnya di situ kita nggak bisa punya kemampuan untuk bisa menerjemahkan seperti orang-orang yang khawarij dan segala macam yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak seperti orang-orang biasa. Mungkin di sini saya yakin kalau pembahasan Bang Mahesa mengatakan dari penerjemahan Habib Hanif dipinjam bahasa itu sehingga terlontar dari perkataan Kang Mahesa ini. Gara-gara perkataan ente saya berani mengatakan Wan Sehan itu gila. Ya. Soalnya banyak pengalaman Kang. Mana-mana ini saya. Enggak, hubungannya apa Tafridul Khotir dengan Wan Sehan, apa hubungannya? Jelas selesaikan dulu lah. Apa? Ya, artinya wal kamali dhahiru halaisal muwafiq li syari'atil hadi min ad-dalal tawaqquf fiha. Kan iya. Kalau kita lihat termasuk di Nahrul Maurud juga ada. Termasuk. Lah, publik kan tidak tahu apakah Wan Sehan itu tadinya orang yang ahli ibadah sehingga begitu taunya begitu kok langsung divonis wali. Justru ketika orang menganggap Wan Sehan wali itu sudah memvonis. Lah kalau tawakuf itu tidak memvonis Kedua yang orang-orangnya jelas syariat itu. Lah Wan Sehan ya kondisinya begitu, dari mana kewaliannya? Itu namanya halus sampean itu lur. Kan cocok logi. Malah justru para jamaah lah yang melontarkan hal-hal tersebut. Kalau beliau orangnya sederhana aja kalau saya lihat. Enggak, dari dalil, argumen yang sampai bacakan tadi, dari sampean yang tadi bacakan. Ini saya bilang seperti itu Kang, agar jangan sampai ada jangan sampai orang agak mengerem lah bahasanya untuk akhirnya
terobral bahasnya kemana-mana, akhirnya dibilang gila. Waduh, saya Sekarang tersinggung gini, juga. apa jaminannya Wan Sehan masuk dalam ibarat di Tafriqul Khotir? Itu yang pertama, yang sampean harus jelaskan di sini. Apa jaminan Wan Sehan termasuk dalam apa yang disampaikan di dalam Tafriqul Khotir? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Tafriqul Khotir itu kitab dobol. Jawab, silakan. Oh, jawab, silakan. Wan Kalau Sehan saya- tidak termasuk di dalam ungkapan Tafriqul Khotir. Silakan uraikan. Ya kalau saya nggak bisa menjawab apa-apa, cuma sekedar itu aja yang mau saya sampaikan. Berarti cocok logi, lagi-lagi ngedoktrin Dengan- sampean itu. Jualan ibarat namanya sampean itu. Wan Sehan kalau jadbah, dia tidak akan merasakan lapar, Kang. Nah itulah Sampean tadi Kang. ngomong bahwa minta lapar, tidak gila. Ya kalau gitu, lah berarti kalau tidak menjalankan syariat, berarti bukan bukan wali. Kalau tidak gila, tidak menjalankan syariat, berarti bukan wali. Gitu loh. Masa Ayo, silakan. kalau andai kata ada seorang Kalau Wan wali, Sehan, kalau dia tidak Seorang- menjalankan syariat, ya berarti bukan wali. ya kalau Oke. seorang wali dia mau menyembunyikan Apa? rasa laparnya boleh-boleh aja, itu kan ikan orang-orang soleh itu kan dia menyembunyikan kenyangnya biasa-biasa aja. Nabi Muhammad alaihi salatu Ya, wasallam Wan itu Sehan solehnya di mana? Wong sholat kagak kok. Nah, ini Solehnya saya di bilang mana? ini kan nggak hanya satu Wan Sehan, ini bisa kemana-mana Kang. Pasti kan satu Saya contoh nyebut- Wan saya Sehan bisa nyebut- kemana-mana. Kang, saya nyebut secara umum, saya juga sebut Gus Ja'far. Saya sebut kalau wali mah kayak Habib Hussein luar Batang, saya sebut wali. Nah, Anda tadi bilang di Tafriqul Khotir, mana alasan apa kenapa Wan Sehan dimasukkan di dalam ibarat itu yang pertama. Kemudian ngomong orang-orang solehnya Wan Sehan di mana? Tadi kata Akang bilang Wan Sehan nggak gila. Ya berarti kalau nggak gila nggak sholat namanya Al-Jununu Fununu, namanya bukan orang soleh. Kalau Itu anak yang nggak harus dijelaskan secara berani. ilmiah. Nggak bahasa fonisnya yang seperti antum sampaikan, kalau itu terlalu sangat yang tumpul antum buat seperti sangat tajam gitu. Jangan terburu-buru Oke, saya lah mau untuk tanya, hal Wan seperti Sehan ini. gila apa Antum tidak? tidak mengenal. Wah, anak nggak berani mengatakan kayak begitu. Saya mau tanya, Anak nggak Wan berani. Sehan gila apa tidak? Jawab dulu lah. Karena ini sudah Tadi ngomong nggak berlaku gila. bertahun-tahun dan bahkan anak sih nggak bisa menyebut. Anak nggak bisa menyebut ya Kang, kiai-kiai siapa aja, guru-guru siapa saja yang pernah kenal dengan beliau gitu. Yang kenal dengan beliau dan banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang mereka rasakan. Jangan